Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Brown Walkas ini. Kali ini kita akan membahas tentang 11 barang yang dilarang masuk ke kabin pesawat, khususnya kabin pesawat internasional ya. Baik itu rute pendek seperti ke Singapura, ke Malaysia, ataupun rute panjang atau long haul seperti ke Eropa atau ke Amerika. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Tapi sebelumnya kita harus samakan persepsi dulu. Kita harus tahu ada dua macam tas yang boleh dibawa ke pesawat. Yang pertama adalah tas bagasi atau bagasi check-in. Tas bagasi itu akan kita masukkan ke dalam perut pesawat. Jadi tidak bersama-sama dengan kita di tempat duduk. Sedangkan yang kedua, bagasi cabin atau disebut juga tas cabin. Itu biasanya tas yang kita bawa ke tempat duduk kita atau bersama-sama dengan kita sepanjang penerbangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tas cabin ya, yang dibawa naik ke kabin pesawat. Biasanya secara umum untuk penerbangan internasional, kita diberikan jatah dari maskapai untuk bisa membawa tas cabin seberat 7-10 kg, tergantung dari maskapai yang kita gunakan. Selain tas cabin, kita juga diizinkan untuk membawa satu tas tenteng yang kecil ya, tidak terlalu besar. Dan tas tenteng itu harus bisa kita masukkan ke kursi depan kita, jadi di lacinya, di kolong kursi depan kita harus cukup masuk ke sana ya. Di antara barang-barang yang diizinkan untuk dibawa ke pesawat, ada juga beberapa barang yang tidak diizinkan untuk dibawa ke kabin pesawat. Jadi ada perlunya juga untuk kita ketahui apa aja sih sebenarnya nggak boleh dibawa ke kabin pesawat, supaya pada saat kita packing barang nantinya, ada barang-barang yang dilarang nggak perlu kita packing, supaya nantinya nggak akan disita juga oleh pihak maskapai ataupun pihak keamanan bandara. Nah, langsung saja kita masuk kepada barang-barang apa yang tidak boleh dibawa ke kabin pesawat. Nomor 1, benda tajam, senjata tajam, atau benda runcing lainnya. Contohnya, pisau, pisau lipat, gunting kecil, gunting kuku, linggis, panah, dan juga perlengkapan kerja bangunan yang berpotensi menyebabkan cedera kepada orang lain ataupun diri kita sendiri. Contohnya, bor, obeng, linggis, tang, dan hal-hal yang lainnya. Hal-hal tersebut tidak boleh dibawa ke kabin pesawat. Bahkan senjata mainan pun tidak boleh dibawa ke kabin pesawat, seperti airsoft gun ataupun senjata mainan pistol-pistolan punya anak-anak, itu juga dilarang masuk ke kabin pesawat. Solusinya, jika kita memang perlu membawa barang-barang tersebut adalah kita bisa memasukkannya ke dalam tas bagasi yang di-check-in-kan ke perut pesawat ya. Jadi ketika kita check-in, kita bisa men-check-in-kan sekalian barang-barang tersebut, tapi harus dalam keadaan yang terbungkus rapi, terbungkus rapat, sehingga dia tidak bisa mencederai orang lain, khususnya untuk pihak keamanan bandara yang akan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bagasi kita. Yang kedua adalah cairan yang berada dalam kemasan di atas 100 ml atau 100 mg. Sebenarnya boleh kok kita bawa cairan ke atas pesawat, ke dalam kabin pesawat, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kemasannya itu tidak boleh lebih dari 100 ml. Contohnya kemasannya seperti ini ya, kecil-kecil. Kita bisa pindahkan, misalnya kita membawa sampo, kita membawa sabun, atau membawa pasta gigi, itu kita bisa beli kemasannya kecil, lalu kita pindahkan, atau kita beli yang travel kit gitu ya, travel kit yang sekarang banyak dijual di mana-mana, itu bisa bawa ke dalam kabin pesawat. Nah, total bawaannya, misalnya kita bawa ini ya, beberapa botol, totalnya itu tidak boleh lebih dari 1 liter. 1 liter total keseluruhan. Ada lagi misalnya, kita punya kemasannya sebesar ini di atas 100 ml ya kemasannya, tapi isinya sedikit sekali. Isinya di bawah 100 ml. Ini tetap tidak boleh masuk ke kabin pesawat. Jadi kuncinya adalah di kemasannya. Kemasannya maksimal ukurannya 100 ml itu boleh masuk ke kabin pesawat. Barang berikutnya tidak boleh dibawa ke kabin pesawat adalah power bank dengan kapasitas di atas 20.000 mAh. Jadi jika kamu memang perlu membawa power bank, pastikan bahwa ukurannya di bawah 20.000 mAh. Itu biasanya ada tulisannya di kemasannya, di power banknya, kamu bisa pastikan dulu. Dan juga satu penumpang itu hanya boleh membawa maksimal 2 power bank saja ke kabin pesawat. Dan tidak boleh dimasukkan ke tas bagasi check-in juga ya. Power bank hanya boleh dibawa ke kabin dengan maksimal 20.000 mAh. Dan power banknya juga tidak boleh dinyalakan selama penerbangan.
Solusinya biasanya kalau buat saya, kalau untuk penerbangan panjang long haul atau penerbangan di atas 8 jam, itu kadang-kadang baterainya juga drop ya untuk baterai HP. Itu saya charge-nya ada colokan USB di masing-masing tempat duduk di pesawat itu biasanya ada. Kalau kita menggunakan full service airline ya, seperti Garuda, SQ atau Emirates, Etihad, itu biasanya ada. Yang berikutnya adalah makanan atau benda dengan bau yang tajam atau menyengat. Jadi, kita tidak diizinkan membawa benda atau makanan yang berbau tajam atau menyengat ke kabin pesawat. Contohnya seperti durian, terasi, udang, buah mangga, buah nangka, dan makanan-makanan lainnya yang bisa mengeluarkan aroma yang tidak sedap, karena itu akan sangat mengganggu kenyamanan dari penumpang lainnya dan juga bisa mengganggu hidung penumpang lainnya. Nah, kalau memang kita perlu membawa makanan-makanan tersebut, kita bisa memasukkannya dengan terbungkus rapat, dengan jumlah yang juga tidak boleh terlalu banyak, ke bagasi pesawat yang kita check-in kan. Tentunya kita harus cek dulu dengan maskapainya ataupun ke negara mana kita akan pergi, supaya kita tidak melanggar aturan-aturan yang ada terkait dengan makanan-makanan yang boleh dibawa atau tidak boleh dibawa. Yang berikutnya adalah produk segar atau produk hewani. Produk-produk tersebut dilarang oleh maskapai atau penerbangan internasional untuk dibawa ke kabin pesawat. Contohnya adalah daging mentah, ikan mentah, beberapa jenis keju juga dilarang masuk ke kabin pesawat. Kenapa? Karena produk-produk tersebut biasanya mengandung bakteri. Dan bakteri itu sangat mudah menyebar ya di kabin pesawat yang juga ber-AC, dan bisa berpotensi menyebabkan penumpang lainnya terkena infeksi dari bakteri tersebut dan menyebabkan gangguan kesehatan. Itu sebabnya kenapa produk hewani itu dilarang dibawa naik ke kabin pesawat. Kita tidak boleh membawa benda tumpul yang bisa mencederai orang lain. Jadi selain benda tajam, kita juga tidak boleh membawa benda tumpul yang punya potensi mencederai orang lain. Contohnya seperti apa? Tongkat biliar, tongkat baseball, tripod, tongsis, dan benda-benda lainnya seperti alat olahraga seperti raket badminton, raket tenis. Nah, benda-benda tersebut tidak bisa kita bawa ke kabin pesawat. Kalau memang kita memerlukannya, kita bisa memasukkannya ke tas bagasi yang kita check-in-kan. Tentu saja harus dalam keadaan yang tertutup rapat, ya, terbungkus rapat, sehingga juga tidak bisa mencederai orang lain kalau benda itu jatuh atau terjadi sesuatu dalam proses pengemasannya di pesawat. Yang berikutnya adalah zat yang mudah meledak atau mudah terbakar. Zat yang mudah meledak atau mudah terbakar sangat amat dilarang untuk dibawa naik ke kabin pesawat. Contohnya seperti pembersih kuku, cat, petasan, mercon, kembang api, dan juga zat-zat lainnya yang sangat mudah untuk terbakar, itu sangat amat dilarang untuk naik ke kabin pesawat. Yang berikutnya adalah benda dengan kandungan gas. Jadi, benda dengan kandungan gas dilarang untuk dibawa masuk ke kabin pesawat. Contoh yang termasuk dengan benda yang mengandung kandungan gas adalah oksigen, hairspray, kaleng aerosol, cat semprot, deodoran semprot, dan juga benda-benda lainnya yang biasanya dalam bentuk kaleng dan disemprotkan itu dilarang masuk ke kabin pesawat. Kenapa? Karena benda-benda tersebut dapat mengakibatkan berpotensi mengakibatkan ledakan, dan itu sangat membahayakan kepada penerbangan dan kepada seluruh penumpang. Itu sebabnya kenapa benda dengan kandungan gas ini sangat dilarang untuk masuk ke kabin pesawat. Yang berikutnya adalah tanaman hidup dan produk tanaman. Tanaman hidup dan produk tanaman seperti tumbuhan dengan media tanamnya, dengan benih dan akarnya, itu tidak boleh masuk ke kabin dan bagasi pesawat. Seperti di AirAsia itu saya tahu tidak boleh ya masuk tanaman dengan benihnya dan media tanahnya gitu, kita bawa dari tanaman dari satu negara ke negara lain, itu nggak boleh. Tetapi harus kembali dicek ke maskapai masing-masing penerbangan yang kita gunakan, apakah ada peraturan-peraturan tersebut yang terkait dengan tanaman hidup tersebut. Yang berikutnya adalah minuman alkohol dengan kadar alkohol di atas 70%. Walaupun sebenarnya ada beberapa maskapai yang mengizinkan untuk kita bisa membawa alkohol, minuman beralkohol naik ke kabin pesawat,
Tapi tentu saja ada peraturan-peraturan terkait di dalamnya ya. Contohnya minuman itu harus tersegel dan tidak boleh dikonsumsi selama penerbangan. Dan juga umumnya minuman yang boleh dibawa, minuman alkohol yang boleh dibawa ke kabin pesawat itu adalah minuman yang dibeli di bandara sebelum kita terbang, atau di duty free-nya, atau pada saat kita transit. Biasanya kita suka belanja ya, kita bisa beli minuman beralkohol itu boleh dibawa, tapi dalam keadaan yang tersegel dan terlihat notanya pembeliannya di bandara. Nah itu biasanya baru boleh naik ke kabin pesawat. Kalau tidak, kalau kita bawa minuman dari misalnya dari Indonesia ke negara lain atau dari negara lain masuk Indonesia, kita bisa masukkan itu ke tas bagasi yang kita check-in kan. Tentu saja dengan ketentuan alkoholnya tidak boleh lebih dari 70%. Terakhir yang tidak boleh kita bawa ke kabin pesawat ataupun bagasi pesawat adalah obat-obatan terlarang atau narkoba. Tentu saja ini tidak bisa diizinkan untuk naik, itu tidak boleh. Kalau ketahuan bukan hanya disita, tapi kita akan dipenjara dan ditangkap ya. Jadi obat-obatan terlarang itu hal yang sangat dilarang dan tidak boleh naik ke kabin pesawat. Nah itulah ke-11 benda-benda atau barang-barang yang dilarang masuk ke kabin pesawat. Jadi sebelum kamu packing, pastikan tidak ada barang-barang yang kamu masukkan ke kabin pesawat yang dilarang, supaya nggak ada drama ketika kamu nanti berangkat di bandara, tidak ada penyitaan yang terjadi dan kamu akan melakukan penerbangan perjalanan dengan lancar dan menyenangkan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you, bye-bye.